Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya nonton film yang sangat bagus sekali. Baru aja beberapa minggu yang lalu saya nonton. Saya pengen share gitu betapa ada nilai-nilai di film ini yang kalau teman-teman belum nonton atau mau nonton di bioskop, mungkin teman-teman bisa lebih dapat nangkep gitu maksudnya. Judul filmnya adalah How to Make Million Before Grandma Dies. Sebelumnya saya akhirnya memutuskan untuk nonton film ini karena banyak sekali review-review di YouTube atau bahkan teman-teman saya yang sudah nonton kemarin itu bilang bahwa film ini bagus banget. Ada yang bahkan yang bilang ini film sempurna ya. Film ini dari negara Thailand ya, dari negara Thailand. Oleh karena itu nama-namanya saya kurang paham, ada yang M, ada yang dibilang Jui atau apa itu. Jadi nama-namanya saya lupa. Yang sebenarnya ketika saya mau nonton film ini saya berpikir bahwa pasti ini tentang keuangan gitu kan. Karena judulnya gimana sih untuk jadi miliarder sebelum nenek kita meninggal gitu kan. Ya berarti mungkin di umur 20-an lah atau 30-an. Nah, tapi pas kesan saya waktu nonton film itu hampir 80% ya teman-teman itu tentang family loh sebenarnya. Nggak ada kaitan kayak dengan gimana untuk jadi kaya dan lain sebagainya. Memang pada film itu yang dibahas tentang kayak harta warisan, terus ada orang kaya di dalam keluarga gitu kan, sedangkan yang lainnya itu nggak punya uang gitu kan, terus gimana mereka bersikap kepada yang nggak punya uang dan lain sebagainya. Singkat cerita itu tentang film family. Ada seorang nenek yang di awal-awal scene itu terdeteksi ya kalau dia kena kanker gitu, terus ada cucunya ini yang mengharap warisan gitu, dan karena mungkin di daerah sana itu cara untuk mendapat warisan di keluarga itu sebelum yang punya rumah itu meninggal dia itu harus dirawat selama berbulan-bulan gitu, sampai akhirnya dia jatuh hati gitu kan pada anaknya atau cucunya yang merawat ini, akhirnya warisannya dikasih ke itu sekelumit kisah tentang itu ya. Meskipun ada konflik di sana, akhirnya bagaimana si cucu ini yang mengetahui tentang fenomena ini dia melakukannya, dia sampai merawat neneknya berbulan-bulan itu kan demi dapat harta warisan, tapi ternyata tidak dapat harta warisan gitu kan. Bahkan ada anaknya yang kaya di sana itu ternyata juga meminta untuk gimana dia yang bisa dapat harta warisan begitu kan. Nah, akhir film itu akhirnya neneknya meninggal tanpa si cucu itu yang merawat selama berbulan-bulan tuh dapat harta warisan, dan dia sangat kecewa gitu kan. Hal yang mengejutkan adalah, dan di sini saya dapat pelajarannya, ketika neneknya meninggal, ketika dia di kayak peti mati gitu kan, ada pihak bank yang nelpon gitu. Ternyata si cucu tadi yang merawat neneknya berbulan-bulan itu punya tabungan gitu, mungkin jutaan lah ya atau miliaran gitu kan. Dan dia kaget sekali, makanya saya dapat tabungan dari mana wong saya agak nabung gitu kan. Ternyata si pihak bank tuh bercerita bahwa neneknya dulu waktu si cucu ini masih kecil, mungkin masih sekolah TK gitu, karena dia sayang banget sama si cucu ini, dan mungkin nenek itu sudah punya feeling gitu loh kan, bahkan bahwa suatu saat cucu inilah yang akan merawat dia gitu kan. Dia saking sayangnya pada si cucu itu M itu, dia nabung gitu khusus untuk M, tabungan mungkin yang mungkin nggak bakalan bisa diambil gitu kan kecuali dia meninggal atau kecuali beberapa tahun kemudian. Jadi dia nabung tiap bulan dari hasil dagangannya itu, tiap bulan. Bahkan pernah cucunya itu diajak ke bank waktu neneknya itu sakit untuk nganterin ke bank untuk nabung gitu kan. Dan ternyata tabungannya itu untuk cucunya, yang akhirnya dia menjadi miliarder bahasanya, yang menjadi orang kaya di usianya yang mungkin nggak nyampe 30-an. Bagus banget sebenarnya karena sutradara ini sangat soft gitu kan, memberikan suatu pesan yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat besar, yaitu tentang gimana sih untuk bisa menjadi kaya. Sederhana nabung gitu kan. Meskipun banyak orang di luar sana bilang nabung itu adalah cara yang buruk untuk kaya, tapi dari film ini saya dapat pelajaran bahwa ya ternyata bagaimanapun nabung itu bisa loh menunjang kita untuk bisa punya jutaan atau miliaran dari film ini. Yang penting kita konsisten. Kalau itu kan settingnya mungkin dari si M itu umur 5 tahun atau 6 tahun ya. Terus di ending film itu mungkin neneknya meninggal di umur dia 30-an si M ini. Jadi di sana dia sudah punya uang jutaan dengan menabung itu. Selain itu banyak sekali pelajaran berharga tentang keuangan, karena salah satu scene nunjukin kalau si nenek ini yang relatif tidak punya uang ini, yang hanya UMKM kecil, ternyata dia punya kakak yang kaya raya. Mungkin ini relate dengan beberapa keluarga ya di ininya teman-teman. Biasanya dalam satu keluarga besar itu
ada yang kaya banget, ada yang nggak punya dan lain sebagainya. Dan itu menjadi relate kenapa kok kakaknya itu bisa menjadi kaya raya banget, sedangkan neneknya itu nggak punya apa-apa. Oh ternyata ketika didalemin, pada saat itu ada scene di mana neneknya itu minta uang gitu kan, minjem uang ke kakaknya yang kaya itu, karena ternyata dulu kakaknya itu dapat warisan penuh dari orang tuanya si nenek itu, dan si nenek itu nggak pernah dikasih gitu, nggak pernah dikasih, nggak pernah diberdayakan gitu, nggak pernah dibagi, sehingga jomplang banget kehidupannya. Jadi itu menjadi jawaban gitu kan, bagaimana ternyata modal di awal itu sangat menentukan bagaimana kita ke depannya, atau bahkan tabungan itu sangat menentukan gimana kita ke depannya. Jadi itu guys yang saya pengen sharing ya kepada teman-teman. Film ini sangat bagus kalau mau ditonton, meskipun saya gak berani ngomong sempurna ya. Jadi ini relate dengan keluarga, dengan keadaan keluarga dimanapun saya yakin. Dan bagaimana kita bisa menjadi optimis ke depan dalam kondisi seperti apapun kita. Misalkan seperti kondisinya si M ini, mamanya gak punya, si M gak punya, neneknya ya dari tergolong yang gak punya. Tapi akhirnya dalam beberapa puluh tahun dia bisa menjadi orang kaya gitu. Jadi untuk teman-teman saya sangat support untuk teman-teman nonton film How to Make Million Before Grandma Dies, dan semoga dapat pelajarannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Thank you.